perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 10H ingin mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dalam mengenai tarian Rejang Sutri. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari teman saya. Saya Anak Aguni Laksmi, nomor absen 2. Saya Ibu Sehirati, nomor absen 8. Saya Anak Aguni Surindia Pradani, nomor absen 5. Saya Niwayana Devi Meloni, nomor absen 34. Saya Komalana Widnyana, nomor absen 12. Saya Komanggira Jatinanda, nomor absen 23. Dan salah satu teman kami yang bernama Kade Ari Suantara, nomor 18 yang berhalangan hadir. Nah, jadi di sini kami akan mengajak kalian mengenal Pura Desa Batuan Sukawati. Selamat menonton! Tari Rejang Sutri merupakan salah satu warisan budaya yang terdapat di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Tari Rejang Sutri merupakan tarian sakral yang ditarikan mulai dari sase kelima sampai dengan sase kesanga. Keunikan tari ini tidak lepas dari sejarahnya, yang dimana tidak lepas dari sejarah berdirinya Desa Batuan sendiri. Dan berikut ini adalah sejarah Tari Rejang Sutri menurut Bapak Iwayan Budiasa. Nah, dilaksanakan setiap hari. Nah, selama 4 bulan ini aja ya, ada transformasi ini ya, dari generasi ke generasi. Sehingga dengan adanya pengajian ini secara tidak langsung eksistensi lestarinya dari Rejang Sutri di Desa Batuan ini bisa terjaga sampai kapanpun. Setelah kita mendengar sejarah singkat dari tarian ini, kita juga perlu tahu mengenai makna dari tarian ini. Ya. Nah, mengenai makna atau nilai ya, makna atau nilai. Tari Rejang Sutri ini merupakan warisan budaya yang bermakna, dia bermakna ritual. Nah, dalam konteks ini di sasi kelima sampai ke sana ini biasanya sekitar bulan Oktober sampai bulan Maret tahun berikutnya. Nah, itu disajikan setiap hari dan selesainya di saat ngemak geni, nginep ya, selesai. Nah, jadi makna ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat Batuan khususnya ya, itu merupakan tarian dia penolak bala ya, penolak bala artinya penetralisir dari pengaruh-pengaruh negatif. Penolak bala dia. Namun dalam konteks upacara wali ataupun kayangan tiga, pengulun bayar, pemaksan, itu juga disajikan tari Sutri sakral, bukan pengiring, tapi tari sakral, tari wali. Nah, itu nilai religius, penolak bala. Karena kalau kita kaitkan bermakna ritual, sosial, di sini dalam kesepakatan fungsi tari itu kan tidak hanya tapi untuk mengadakan interaksi sosial. Ada interaksi nanti di salah satunya di keyakinan dari dari 7 banyak yang diimpon oleh 7 banyak, 1 tempekan, waya, jelekel, tengah, deliis, kanelan, peniuan, jumut, lagi satu tempekan semeton ya, itu tempekan semeton. Nah, itu dipergilir dia, ada interaksi sosial di situ, kasih di samping virus. Nah, kenapa anak-anak diikutkan? Nah, itu memang terkait juga dengan
bikin suatu pembelajaran desa batuan itu memang di saat itulah bagaimana antara kekuatan skala dan skala itu bisa memberikan suatu keselamatan bagi masyarakat desa Sukawati. Salah satu yang menjadi perlu diingat oleh masyarakat adalah jika saat Rejang Sutri ini ditarikan, jika ada anak-anak balita ataupun yang masih senang bermain, ketika menari Rejang Sutrinya ini ada anak-anak jadi itu tidak boleh Tari Rejang Sutri yang ditarikan oleh narasumber kita, Bu Wayan Sekar. Om Swastiastu. Nang ning nang no dare rat ning ning nang dir nor nar na ne. Gerakan tari Rejang Sutri sangat simpel. Ada 3 gerakan utama, yaitu nyaup, ngembat, dan berjalan. Gerakan ini tidak harus dilakukan dengan sangat baik, karena pada tarian ini diutamakan rasa tulus dan ikhlas di dalam hatinya, bukan gerakan yang bagus. Dalam tarian ini ada yang namanya kempur. 1 kempur sama dengan kurang lebih 10 kali menarikan 3 gerakan utama tersebut. Kempur dalam tarian ini tidak menentu, tergantung berapa banyak penari yang menarikan rejang ini. Pada deret pertama biasanya menarikan 3 kempur, baris kedua 4 kempur, baris ketiga 5 kempur, dan kelipatannya. Kempur dalam tarian ini juga ditentukan oleh panjang wantilan pura itu sendiri. Biasanya tarian ini ditarikan dari sisi satu wantilan ke sisi satu lainnya. Nang na ne na ne na ne nang 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 ne na na ne nang ne na tera ning ning nang ning nang nir no nang ning nang ne na ning na ne nang Sedikit mengenai Pura Pusah dan Desa Batuan, yang dimana pura ini berisikan arsitektur klasik dan patung-patung kuno yang masih tersimpan rapi di dalam pura. Pura ini juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Nista Mandala atau Jabat Sisi, Mania Mandala atau Jabat Tengah, dan Utama Mandala atau Jawa. Di Desa Batuan tarian ini wajib ditarikan setiap sasi kelima sampai sasi kesanga setiap harinya. Setiap tempekan di Desa Batuan di mana ada 5 tempekan. Setiap keluarga wajib mengayah 1 orang setiap hari. Ini dijadwalkan setiap tempekan bergilir 15 orang setiap harinya. Karena ada 5 tempekan, jadi setiap harinya ada 5 orang di wantilan. Rejang Payas itu dilaksanakan setiap hari raya Kajang Kliwon, Purnama, dan Tilem. Di setiap tempekan wajib ngayah 10 orang per tempekan. Jadi, jika ditotal pada saat Rejang Payas terdapat 50 orang di wantilan. Untuk Rejang Payas juga boleh ditarikan oleh anak kecil. Jadi itulah video dokumentasi mengenai tari Rejang Sutri dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.